abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Majenang. Yang kami hormati pula selaku tuan rumah niki nggih, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Pahonjian. Kemudian yang kami hormati pula para kiai, para asatid, juga para jamaah yang hadir pada acara nopo niki namanya Bu? Goes edisi kepinten kedua nggih setelah Covid. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah mengikuti pengajian, juga ditambah perut kita niku disuplai. Alhamdulillah, kita harus berterima kasih nih kepada ranting Pahonjian. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan dan limpahkan kepada baginda kita, sauri teladan kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumil kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana tadi perjalanan bersepedanya dari alun-alun ke Pahonjian? Ada kendala apa tidak Pak Sentot? Boten. Dan alhamdulillah. Ini juga ternyata banyak yang sudah di tempat niki nggih, Ibu-ibu Aisyah ya, karena tuan rumah. Alhamdulillah. Saya lihat juga di sana terparkir sepeda itu ya berbagai macam merek. Ada yang mereknya klasik, ada yang terbaru, ada yang harganya mungkin 500.000 sampai dengan 5 juta. Ada enggak ini 5 juta sepedanya? Ada nggih? Jumlah sepedanya 213. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan, ternyata banyak sekali nih 213 peserta pesepeda. Tapi berbagai macam merek, berbagai macam harga, tujuannya satu, nama nih gue pengen sehat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Dua macam nikmat yang manusia itu banyak lalai dari keduanya. Napa niku? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat waktu luang. Coba Bapak Ibu punya harta banyak, punya napa malih, tapi ternyata tidak sehat. Kira-kira bisa menikmati harta kekayaannya atau tidak? Tidak. Lalu kedua, sehat, punya harta, tapi tidak ada waktu luang. Pagi, siang, sore, malam, penuh dengan kesibukan mencari dunia. Seperti itu. Tidak ada waktu luang. Kira-kira bisa menikmati kekayaannya tidak? Apalagi orang Jakarta itu Pak Bu, sudahlah berangkat kerja habis subuh, pulang jam 9 malam, setiap hari seperti itu. Liburannya kalau weekend ke Bogor, sedangkan Bogor itu macetnya puluhan kilo, tambah stres ngata niki. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini ada waktu luang, juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, mengapa kita, karena ini temanya goes tentang kesehatan. Mengapa kita harus menjaga kesehatan fisik kita? Kira-kira kenapa Bu? Pak, karena ternyata dalam Islam ya ada berbagai ibadah yang bersinggungan langsung dengan fisik. Ya. Contohnya pun apa? Yang sedang saudara kita, keluarga kita lakukan di 2 kota suci, haji dan umroh. Bayangkan ketika sedang lari-lari kecil sa'i,
megap-megap. Aduh, orang kuat ya. Enggak kuat. Lalu minta diskon, ya Allah, diskonlah 2 kali saja. Ya, jalan. Ya, sofa marmer 2 kali saja. Atau ketika hendak tawaf keliling niku nggih. Kanan kiri nih kan niku Pak Bu, nggih, kalau saya kan belum pernah ke sana, hanya lihat di televisi, nggih, di medsos. Orangnya itu ireng-ireng, orang Afrika, Somalia, tinggi besar hitam-hitam. Ibu-ibu itu paling cuma sepinggangnya. Mereka langkahnya sek. Ibu-ibu kecembat-cembat. Nah, kalau fisiknya tidak kuat, sedangkan kita itu hendak menggapai apa? Hajar Aswad niku nggih. Enggak kecembat malah kepental-pental. Harus kuat fisiknya. Bismillah. Nah, baru bisa masuk ke kerumunan. Ya, karena orangnya di sana itu besar-besar, harus kuat fisik, ya, harus jaga kesehatan. Bagaimana cara supaya kita sehat? Kira-kira ada 3 Pak Bu. Yang pertama, harus jaga pola pikir. Kedua, harus jaga pola makan. Yang ketiga, harus jaga pola tidur. Kalau di antara ketiga ini bermasalah juga kesehatan kita. Yang pertama, pola pikir. Sebagai seorang muslim yang baik, kita itu harus selalu berpikir positif. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya, ya, Allah itu berfirman, Ana inda dhonni abdi bi. Saya itu tergantung, ya, pemikiran hambaku. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan atau sesuatu yang buruk kepada kita, kita harus tetap husnudzon kepada Allah, harus tetap berprasangka baik. Karena belum tentu yang buruk bagi kita, ya, itu akan buruk selalu, ternyata juga baik. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita itu nggak suka sama sesuatu, benci, ya. Tapi ternyata bagi Allah itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a, sedangkan menurut kita ada sesuatu yang wah ini nih baik nih, bagus untuk saya, ternyata itu buruk bagi kita. Wa asa an takrahu syai'a, contoh ini pun apa? Ketika ibu bapak misalkan malam-malam sedang pakai motor hendak pergi ke suatu tempat, ternyata di tengah jalan motornya bocor. Lalu kita berkeluh kesah, ya Allah, sial temen ya. Jan garep enggaknya kita ketinggalan, berkeluh kesah, berprasangka buruk. Akhirnya dituntun ke bengkel. Ya. Ternyata Bapak Ibu, di bengkel itu dari pagi sampai malam tidak ada pelanggan. Sehingga tukang bengkel ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki diturunkan rezekinya. Nah, Allah kirimkan kita mampir ke bengkel itu. Mungkin bagi kita buruk, tapi bagi tukang bengkel ini adalah berkah, rezeki yang dia tunggu dari pagi sampai malam. Akhirnya tukang bengkel ini pulang ke rumah dengan membawa uang. Jadi kita jangan selalu berpikiran negatif. Kalau kita selalu berpikiran negatif, apa yang terjadi Bapak Ibu? Biasanya kena penyakit nopo? Saraf. Gini apa badan? Saraf. Kalau mungkin yang sudah parah penyakitnya nopo? Stroke. Orang stroke niku ngapunten Bapak Ibu karena memang kebanyakan pikiran. Ya, biasanya. Ya, makanya khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus menjaga pola pikir kita. Tapi kadang ada karakter memang seseorang itu terlalu overthinking, segala sesuatu dipikir ngantek seperti itu. Harus menghindari yang demikian. Pola pikir. Yang kedua, pola makan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala thayyiba.
Makanlah kamu apa-apa yang ada di dalam bumi ini, yang baik juga, yang halal juga baik. Kadang-kadang ngapunten iki khususnya anak-anak zaman sekarang, hati-hati kalau dikasih uang karena nanti jajannya itu yang sembarangan. Apalagi ibu-ibu atau perempuan yang masih muda, tren-trennya itu jajannya ini apa? Yang instan-instan, seblak, pedes 15. Sudahlah jarang makan, sekali makan makanannya pedes. Bagaimana tidak sakit perutnya nih? Kena penyakit Allah biasanya? Kalau sudah parah nanti jadi GERD, ya, sudah sampai ulu hati sakitnya itu kalau kita tidak bisa menjaga pola makan. Untuk bapak-bapak yang biasanya niki ada deadline, akhirnya begadang biar melek, akhirnya apa? Minum Hemaviton masuk, Extra Joss masuk, apa niku yang C1000 masuk, napa malih? Koko Biwa masuk. Main matanya melek, nah itu boleh ya, boleh, tapi jangan ya. Wakulu washrobu walatus rifu, boleh kan, makan minum boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Setiap hari minuman seperti itu yang tidak kuat organ tubuhnya bagian mana Pak Bu? Ginjalnya tidak kuat kalau makan minuman yang seperti itu setiap hari lebih. Niki biasanya bapak-bapak. Jadi kita harus selalu menjaga pola makan kita. Yang terakhir, pola tidur. Ya, ini khusus biasanya gue bapak pola tidur. Allah berfirman, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata. Dialah Allah yang telah menjadikan malam. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan, ya, sebagai pakaian, wan nauma subata, dan tidur untuk istirahat. Bahwa malam itu untuk istirahat. Nggih Pak, istirahat mboten kalau malam Pak? Napa begadang? Ya, enggak dengar. Cuma ibu-ibu jujur, yang kalau malam ditinggal suaminya, pertama napa? Mancing, kedua badminton, ketiga pingpong, keempat keplekan, main kartu, kelima siapa coba ngaku cung yang malam itu selalu ditinggal suaminya? Enggak, alhamdulillah. Bapak udah lagi, bapak nggih. Kayak sekali-kali pingpongan lagi nggih. Nggih, boleh. Tapi kalau perempuan itu jangan terlalu ketat dalam masalah hobi ke laki-laki nggih. Boleh sekali-kali nih, Bu. Soalnya kalau laki-laki diatur hobinya itu nanti malah stres. Sing pingpongan orang pingpongan dia malah lemes. Kata niku, bapak niku nggih, ya pingpong, sekarang lagi hobi pingpong. Jadi seperti itu, harus jaga pola tidur. Minimal niku berapa jam niku nggih sehari? Yang bagus dalam dunia kesehatan paling tidak 8 jam. Lalu kalau tidur, niki Bapak Ibu, tim yang lampunya nyala atau mati? Mati kamu nyala? Ada yang nyala? Ya, jadi ini luar biasanya Islam Bapak Ibu. Luar biasanya Islam. Islam itu begitu detail dalam mengatur kehidupan hambanya. Sampai perkara menghidupkan dan mematikan lampu itu diatur oleh Islam. Dalam hadis Rasulullah itu bersabda, wala tatrukun naro fi buyutikum hina tanamun. Jangan biarkan ya, jangan tinggalkan api di dalam rumah ya menyala. Hina tanamun, ketika kita sedang tidur. Kalau dulu kan pakainya napa yang api nih kok? Sentir. Napa Bu? Teplok. Kalau zaman Nabi berarti masih pakai sentir nggih.
api, jangan biarkan menyala. Wala tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Dimatikan. Kalau sekarang nggih, karena teknologi sudah maju, ya lampu ditemukan oleh sinten? Lampu niku Thomas Alva Edison nggih. Nggih. Sekarang pakai lampu. Dimatikan. Ya. Sebab kenapa Bapak Ibu itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata kalau dalam dunia kesehatan, lampu mati dan lampu nyala ternyata beda. Ya. Jadi ketika lampu mati, ada hormon khusus yang aktif. Kalau kita tidur dalam keadaan lampu menyala, hormon ini tidak aktif. Namanya pun hormon melatonin. Kalau ibu tidurnya lampu nyala tidak aktif hormonnya. Gelap aktif. Namanya hormon melatonin. Ini hormonnya untuk apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Untuk mengatur siklus tidur kita. Jadi ketika kita bangun, badan bisa menjadi lebih segar, lebih bugar, lebih fit. Nah ini fungsi hormonnya. Jadi luar biasa. Di balik sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sepele, ternyata ada manfaat yang besar. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian apalagi ibadah dalam Islam yang bersinggungan dengan fisik setelah tadi haji dan umroh. Kira-kira apa? Sholat, ya, sholat. Walaupun tidak ekstrim, tapi sholat itu bentuknya mungkin lebih ke stretching, ya, pemanasan dan pendinginan, ya. Coba Bapak Ibu, ibarat itu digaungkan olahraga sehat itu di pagi hari. Kita sudah olahraga di waktu subuh, bahkan ada yang malam hari nih sudah stretching. Ya. Kalau dalam dunia kesehatan nih, ketika kita mengangkat takbiratul ihram, itu dada, tulang-tulang niku meregang. Ini aliran darah menjadi lancar. Takbirnya harus sesuai PP sampai ke telinga. Kalau cuma begini tidak renggang ini, tidak renggang. Tapi kalau segini renggang. Itu takbiratul ihram. Lalu napa malih? Gerakan sholat. Ruku itu Bu yang benar, ya, harus ini memang untuk merenggangkan tulang. Sehari-hari kan kita terlalu ini berat tulang belakang. Ini diluruskan. Bagaimana cara supaya kita tahu ini lurus atau tidak? Ditaruh gelas di atasnya, jatuh tidak? Kalau jatuh berarti belum lurus, masih bungkuk, ya, kalau lurus. Harus lurus. Ini untuk meluruskan tulang belakang. Juga ketika ibu-ibu itu antara dada dan otak itu sejajar. Biasanya kan kalau berdiri nih tinggi, nah, itu sirkulasi pompa darah dari jantung ke otak itu menjadi lebih lancar. Seperti kalau ruku. Kalau lupa malih gerakan sujud. Nah kalau sujud kita bisa berkorban bersama-sama. Nah, Allahumma amin. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, ya, pengajian pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah selalu memberikan kita rezeki yang halalan dan thayyiban. Semoga saudara-saudara kita, ya, keluarga kita, anak, cucu, istri-istri kita yang sedang menderita penyakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a
waj'alna sababa liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin hasuna ulaika rafiqah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyaya alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga ya dengan kajian kita pada pagi hari ini menambah semangat kesehatan kita.